Saya sore ini bersyukur dan berbahagia. Saya bahagia sekarang banyak anak muda-muda yang hebat-hebat. Mudah-mudahan Indonesia ke depan akan semakin maju. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat konsolidasi pemutahiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan pembangunan dan program sosial yang lebih tepat sasaran. Konsolidasi tersebut berlangsung di Balai Sawala Yudhistira Komplek Pemda Purwakarta. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes Mulyadin Malik, Kepala Badan Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binzen. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa pemutahiran DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Ia menyebutkan pengelolaan data kini berada di bawah BPS, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki peran dalam membantu proses pembaharuan data di lapangan. Tentu ini menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025 dalam rangka konsolidasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang sekarang sudah dikelola sepenuhnya oleh BPS. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah tugasnya adalah membantu pemutakhiran data tersebut. Dengan data tunggal ini diharapkan oleh Presiden, pembangunan yang kita laksanakan itu berdasarkan data yang akurat, hasilnya bisa berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan DTSEN menjadi rujukan utama data sosial ekonomi nasional yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. BPS juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat basis data sosial ekonomi. Perlu kami sampaikan bahwa BPS dengan Jabar itu sudah ada MOU khusus untuk kita memperkuat basis data yang nantinya juga mengalir ke DTSEN, Bapak. Kita ingin Jabar menjadi salah satu percontohan yang datanya semakin lama semakin akurat, apalagi nanti diperkuat dengan kerjasama antara Pak Mensos dan didukung oleh para PKH dan juga dengan didukung oleh Pak Menteri Desa dan Daerah Tertinggal yang nantinya didukung oleh pendamping desa dan operator desa yang semua ini nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPS daerah baik BPS di provinsi dan kabupaten kota. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binzen mengingatkan para penerima bantuan sosial agar memanfaatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Menurutnya, bantuan sosial seharusnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai modal pemberdayaan keluarga. Omjen hanya akan berpesan pada seluruh penerima manfaat yang ada di Kabupaten Purwakarta. Negara begitu banyak mengeluarkan uang untuk membantu kita. Masyarakat negara begitu sayang sama kita, Presiden sayang sama kita, Pak Kemensos sayang sama kita, Kepala BPS sayang sama kita, Menteri Desa sayang sama kita, Gubernur sayang sama kita. Dan dari kasih sayang itu harus lahir pemberdayaan. Jadi bagi penerima manfaat yang sudah dibantu kecuali lansia sama disabilitas, tolong kita harus berubah, kita harus berdaya. Jadi tidak hanya mengandalkan bantuan saja dari pemerintah. Untuk itu, bantuan dari pemerintah tidak melulu kita gunakan untuk yang sifatnya konsumtif. Manfaatkan bantuan ini untuk memberdayakan diri kita, memberdayakan keluarga kita. Tim Liputan melaporkan.